Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang singkat ini marilah kembali kita saling mencari setetes ilmu. Pagi ini kita akan lanjutkan tentang sejarah atau biografi dari Wali Songo, Wali 9. Wali Songo ini adalah pembawa agama Islam ke tanah Jawa. Jumlahnya sangat banyak seperti yang kita ceritakan dulu, tetapi lembaga itu selalu diisi oleh 9 orang. Songo itu 9. Kalau meninggal diganti oleh yang lain. Karena lembaga ini berusia 300 tahun, abad ke-14, 15, 16, maka cukup banyak Wali Songo, tidak bisa dihitung. Cuma di dalam penelitian kami rupanya ada 4 orang yang dari Aceh, dalam hal ini dari Pasir, Kerajaan Islam Pasir. Tambah lagi 2 orang berdarah Aceh juga, sehingga menjadi 6 orang. Yang pertama Maulana Malik Ibrahim, sudah kita ceritakan yang lalu. Yang kedua anaknya Sunan Ampel atau Sunan Ampel, juga sudah kita ceritakan. Yang ketiga ada seseorang yang sesat, akidahnya sesat, juga dari Aceh, Syekh Siti Jenar, juga sudah kita ceritakan. Sekarang kita lihat lagi yang berdarah Aceh itu, yakni Maulana Ishaq. Maulana Ishaq namanya, atau terkenal juga dengan Sunan Bonang. Bonang itu tempat kuburannya. Maulana Ishaq ini anak dari Sunan Ampel, cucu dari Maulana Malik Ibrahim, berarti Aceh juga, kan gitu. Jadi Maulana Ishaq ini lahirnya di Ampel, Surabaya, sekarang Jawa Timur, Surabaya. Di situ lahirnya. Cuma darahnya itu darah Aceh, darah Pasir. Karena Maulana Malik Ibrahim itu lahirnya di Maghribi, Maroko sekarang ini. Tetapi Maulana Raden Rahman itu atau Sunan Ampel itu lahirnya di Pasir. Ibu dari Sunan Ampel itu Putra Jempa. Jadi Putri Jempa. Jempa kalau kita lihat di Birun, kerajaan Jempa zaman dulu Birun. Jadi ibu Sunan Ampel itu orang Birun. Sedangkan Maulana Ishaq ini anak dari Sunan Ampel. Jadi ketika Maulana Ishaq kecil, diasuh oleh orang tuanya, ulama besar Sunan Ampel itu. Tapi Sunan Ampel itu berpikir juga,
berpikir, ini anak saya ini harus alim, harus menjadi ulama, harus menjadi orang hebat. Maka dikirimlah ke pasir. Jadi menuntut ilmu senang ampel itu di pasir. Alim betul, ulama besar, menjadi orang yang paling alim. Jadi pulang ke Surabaya, ke Ngampel, kemudian Sunan Ampel meninggal. Jadi pesantren besar itu menjadi mewaris pesantren itu Maulana Isa. Jadi alimnya di Pasir, ibunya orang Birin, yang itu putri Jempa. Jadi ayahnya Sunan Ampel lahir di Pasir, kakeknya Maulana Malik Ibrahim, walaupun lahir di Maroko tapi dibesarkan di Pasir. Ini Maulana Isa ini sangat banyak anaknya. Sangat banyak anaknya. Jadi orang-orang hebat juga. Nanti terjadi perkawinan. Mungkin berangkat dari sini. Saya pernah dulu dipakai oleh Dan Aceh Pak Saifudin Tipe, sedang meninggal baru-baru ini. Pak Saifudin Tipe menulis buku Aceh di Persimpangan Jalan. Ya. Itu penulisnya saya. Jadi beliau hanya mendikti, saya rekam, saya tuang ke komputer, jadi buku Aceh di Simpang Jalan. Ya. Ketika beliau mendengar ceramah-ceramah saya di Mesir Raya tentang Wali Songo ini, beliau membuat kajian khusus. Nah, ini tahunnya ya, tahun 2001. Jadi dikumpulkan tentara di Masjid Tekarang. Waktu itu belum Masjid Tekarang, itu masjid baru, ya, masjid baru itu. Tapi dulu ada masjid juga di situ. Imamnya khatib juga sering, khatib itu Jamal itu siapa namanya lupa saya. Ada tentara itu khatib, beliau ujungnya Jamal. Adinan Jamal Gurai. Adinan Jamal. Jadi dikumpulkan tentara, mungkin ada di antara bapak-bapak juga, tapi nggak ada. Saya lihat-lihat nggak ada. Jadi saya cerita seperti ini. Apa istilahnya tentang sejarah Wali Songo. Walaupun beliau itu bukan orang Jawa. Saifudin Tipe ini orang Sulawesi. Ustadz Amir, ini bagus sekali. Aceh dengan Jawa selama ini ada sedikit fitnah. Orang Aceh ingin merdeka, orang Jawa dianggap musuh gitu kan? Waktu itu kan? Kita harus ceritakan ini. Tolong ceritakan di Masjid Raya terus-menerus bahwa Aceh dengan Jawa adalah bersaudara. Kayak gitu. Saya juga setuju karena sejak awal pribadi saya ini adalah Melayu. Saya ini orang berpikiran Melayu. Yang disebut Melayu dari Sabah sampai ke Papua, Papua Barat itu. Orang Melayu itu adalah orang yang berbahasa Melayu, di Gua Pelancong. Apakah di Malaysia, di Brunei, di Singapura, di Thailand Selatan,
malah Filipina Selatan, Madagaskar, Cape Town Afrika, itu Melayu semua yang menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Cuma katanya orang Aceh kan bahasa Melayu itu semua kitab-kitab yang dikarang oleh ulama Aceh dalam bahasa Melayu. Jadi karena saya memiliki darah Melayu gitu, kita orang Melayu, saya mencintai orang Jawa, mencintai orang-orang lain semuanya. Yang penting Islam. Walaupun bukan Islam juga saudara kita. Yang Islam itu ukhuwah Islamiyah. Yang bukan Islam ukhuwah wataniyah. Jadi orang-orang non-Islam, orang Sulawesi Utara, orang Batak misalnya, itu saudara tanah air. Untuk apa kita bermusuh-musuhan? Ketika saya memberi pemikiran seperti itu, dibawalah saya oleh Sabrin tipe kemana-mana. Kita kengong Kuluk Semawe, ke Langsa, kan? Ke Melabu waktu itu. Jadi saya cerita tentang hubungan Aceh Jawa. Beliau sangat senang dan oleh-oleh untuk saya sangat luar biasa. Tahun 2000 saya mendapat jatah sebagai penceramah muda di Masjid Raya waktu itu, mendapat jatah naik haji dari Pemda. Tetapi saya tidak punya uang 1 rupiah pun modal untuk naik haji. Bagaimana ini? Saya cerita sama Pak Jabudin Tipu. Bapak, saya mendapat jatah naik haji tahun ini dari Pemda. Tapi nggak ada uang. Terbuka, saya bilang. Terbuka. Oh, nggak apa-apa. Ada sama kita. Saya diberi rezeki oleh Jabudin Tipe 8 juta. 8 juta. Rahman Allah. Jadi itulah sejarah ya. Beliau simpati sama kita. Saya cerita terus hubungan Aceh Jawa dari situ, dari Wali Songo itu. Dan nanti saya tambah dengan lain-lain. Misalnya seorang ulama besar Aceh namanya Syekh Ibrahim Al-Pasi. Al-Pasi itu Pasai ya. Syekh Ibrahim Al-Pasi berangkat juga ke Jepara. Sampai di Jepara itu ada ratu yang janda. Ratu itu suaminya sudah meninggal. Ratu itu namanya Ratu Kalinyaman atau Kalijangan, gitu kan? Kawin dengan Syekh Ibrahim Al-Pasi. Ya. Kemudian terus bertahun-tahun, keturunan yang ketujuh dari Ratu Kalinyaman itulah Raden Ajeng Kartini, perempuan pelopor kebangkitan perempuan Indonesia. Raden Ajeng Kartini adalah berdarah Aceh. Jadi Pak Sabrin Tipe itu ketika saya ceritakan sama beliau sangat senang. Begitulah cara-cara kita menyatukan Indonesia, kata beliau. Jangan orang Aceh merasa orang Aceh itu yang lebih hebat. Jangan juga orang Jawa merasa mereka yang lebih hebat. Begitu juga orang Batak, orang Minang, orang Sulawesi dan sebagainya. Semua kita sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling baik takwanya kepada Allah. Kan itu dalam Al-Hujurat ayat 13. Jadi Aceh dengan Jawa, Aceh dengan Batak, Aceh dengan Minangkabau, Palembang, seluruh Melayu ini adalah bersaudara. Apalagi kalau kita ingin membaca.
Kenapa di Arab Saudi tidak dikenal Aceh, tidak dikenal Jawa, tidak dikenal Malaysia, Thailand, Filipina Selatan, tidak dikenal. Semua antum min aina? Min aina antum? Dari mana antum? Kita bilang Aceh enggak tahu. Orang Arab tidak kenal Aceh. Kita bilang Jakarta enggak kenal. Kita bilang Ambon enggak kenal. Kita bilang Minangkabau enggak kenal. Ketika kita ana minal Jawa, saya dari Jawa. Semua orang Arab mengenal Jawa itu adalah Melayu. Maka semua kitab-kitab itu ditulis dalam bahasa Melayu. Tetapi nama kitab itu kitab Jawi, kitab dari Jawa. Karena di Timur Tengah seluruh kepulauan Nusantara ini termasuk Filipina, Thailand Selatan, Brunei itu adalah Jawa. Kita ini Jawa di Timur Tengah. Ya. Kita lihat karangan ulama-ulama Aceh, misalnya Miratul Tulab, itu karangan Syekh Abdul Rauf Syekh Kuala. Ya. Tetapi ditulis di situ Syekh Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri Al-Jawi. Kenapa beliau tidak menulis Jawa Aceh? Padahal beliau orang Aceh, tapi beliau menulis Al-Jawi. Jadi Jawi di situ adalah Melayu. Ya. Kemudian kita lihat lagi Syekh Abdul Samad Al-Palembani Al-Jawi. Al-Jawi juga dalam kitab beliau Hidayatus Salikin. Kemudian kita lihat lagi Syekh Ismail Al-Patani Al-Jawi. Padahal Patani beliau lahir di Thailand, besar di Thailand. Kenapa kitabnya ujungnya Al-Jawi? Jawi maknanya Jawa. Karena seluruh orang Nusantara ini di Timur Tengah dikenal dengan Jawa. Seperti orang Arab tidak mengenal Sri Lanka, tidak mengenal Pakistan, tidak mengenal Bangladesh, tetapi orang-orang Arab menyebutnya mereka itu adalah India. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Tetapi terbalik di Eropa, di Inggris, Prancis, Amerika, Jerman, pokoknya Eropa. Orang Melayu ini tidak disebut Jawi, hanya orang Arab yang menyebut Jawi. Di Eropa kita terkenal dengan Malay, artinya Melayu. Jadi orang Inggris, orang Belanda, orang Jerman, orang Amerika, Italia, orang Nusantara ini namanya Malay, Melayu, bukan Jawi. Jadi berbeda kan? Berbeda. Tapi di Timur Tengah, di Mesir, di Irak, di Arab Saudi, Yaman, kita ini Jawa. Inilah yang perlu kita tanam kembali kepada generasi bangsa supaya tidak saling melecehkan. Kita dengar pelecehan-pelecehan, melecehkan orang lain, melecehkan orang Jawa, melecehkan orang Minang. Itu adalah asabiah dari jahiliyah. Orang jahiliyah di zaman sebelum Muhammad lah yang suka meleceh-lecehkan bangsa lain. Islam melarang. Nggak boleh kita melecehkan orang lain, apalagi sesama Islam. Ada penyakit dalam masyarakat, saya ohnya nawa Minangkabau Padang. Oh, lu hanggutung ke militer. Kan ada gitu kan? Oh, dia itu orang Batak. Enggak mau saya. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan begitu.
Yang penting sama-sama Islam. Ya. Kalau bukan Islam meminang anak kita, itu boleh kita tolak. Karena harus sama-sama agama yang sama. Tapi kalau bukan agama yang sama itu merepotkan. Anak-anak kita bingung. Seperti anak Jamal Mirdad dan Lydia Kandar. Ada yang Kristen, ada yang Islam anaknya. Karena Jamal Mirdad itu Islam, Lydia Kandar Kristen. Itu enggak bagus. Perkawinan seperti itu enggak bagus. Bismillah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Itulah Maulana Isa ya, menjadi wali 9 yang berdarah Aceh. Jasanya luar biasa. Dia berdakwah dan dia terkenal dengan Sunan Bonang ya. Panjang cerita dia. Dialah yang membuat dakwah bil hal, ya. Dakwah bil hikmah. Kalau orang berjudi silakan berjudi, enggak pernah dilarang. Orang berbuat maksiat tidak pernah dilarang. Tetapi dilarang berteman dulu. Dilihat tuh orang miskin yang berjudi itu, dia berteman, dia bantu uang, dia bantu. Kamu perlu modal, misalnya untuk jual-jualan, kios misalnya atau apa. Oh perlu Syekh. Ini uang. Dia orang kaya raya. Dia bantu. Kemudian terikat hati dengan Maulana Isa ini. Lalu dia kumpulkan ke rumah, dikasih rezeki lagi, makan siang atau makan malam. Itu cara beliau. Sudah hatinya sudah ditarik, semua sudah mencintainya. Baru dia berdakwah. Kita orang Islam nggak boleh berjudi, dilarang oleh Al-Quran. Kita orang Islam tidak boleh minum. Itu cara Maulana Isa. Jadi sesuai dengan ayat Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah. Jadi cara Maulana Isa itu kan bil hikmah, ya. Jadi maaf, itulah sebabnya seperti Habib Ridzi kurang berhasil, ya, karena beliau sangat keras. Saya tidak menyalahkan Habib Ridzi, tetapi kalau saya bandingkan dengan dakwah dari Maulana Isa tadi sangat jauh beda. Habib Ridzi kalau ada orang jual minuman keras dengan FPI-nya dibakar, kan kios-kios itu, kan gitu ya. Saya tidak menyalahkan karena Habib Ridzi juga ulama. Tetapi ketika metode keras seperti itu kurang berhasil karena dimusuhi oleh negara, dimusuhi oleh polisi, dimusuhi oleh tentara. Apalagi mulutnya itu tidak bijaksana. Apa dia bilang kepada pembesar-pembesar, jadi marah. Nah, sekarang masuk penjara. Kita doakan semoga beliau selamat dalam penjara, dan setelah keluar dari penjara nanti mungkin metode dakwahnya harus dirubah. Tidak boleh terlalu keras. Jadi contohlah Maulana Isa ini. Jadi karena sudah terikat hati semuanya, apa yang disampaikan siap Syekh. Saya akan tinggalkan minuman keras, saya akan tinggalkan zina, saya akan tinggalkan judi. Maulana Isa.
Kan patut kita contoh. Alhamdulillah sangat berhasil Maulana Ishaq. Jadi alumni Pasir, alumni Pasir. Dia alim di Pasir. Di Pasir itu zaman itu sangat banyak ulama-ulama besar. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, saya ada janji dengan Ustaz Wahyu, jangan lama-lama, 20 menit aja. Saya pikir sudah ada 20 menit, Pak. Sudah ada? Kita akhiri aja ya. Hah? Kita akhiri saja supaya lebih dekat. Mungkin saya tampung satu pertanyaan kalau ada tentang wali semua itu. Kalau ada, ya boleh. Dari anak muda ini ada. Ya silakan. Ya, belum ada. Yang lain? Tidak ada juga ya. Kalau nggak ada, kita akhiri dan insya Allah ke depan ada lagi putra Aceh yang paling hebat. Namanya Syarif Hidayatullah. Lahir juga di Pasir. Beliaulah yang mendirikan kota Jakarta. Ya. Beliau melawan Portugis di Sunda Kelapa. Kemudian istilah Sunda Kelapa itu ditukar menjadi Jayakarta. Kemudian berubah lagi menjadi Jakarta. Jadi pendiri ibu kota negara Republik Indonesia adalah putra Aceh. Jadi kalau pendekatan ini kita ceritakan, orang Jawa cinta kepada Aceh, orang Aceh cinta kepada Jawa, terjadilah ukhuwah Islamiyah yang luar biasa. Jadi demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.